Museum and So our first destination is BNN Museum, and our second destination is Museum Lubang Buaya. So we're gonna do some series of activities in there. So keep following our activities. So enjoy it. Bye. BNN Museum. Hidup BNN. Halo guys, jadi kita udah sampai di BNN. Badan Narkotika Nasional. Udah jadi menteri kita. Jadi gini, narkoba itu sebenarnya langsung nyerang sistem saraf kita. Efeknya bisa bikin otak jadi lemot, gampang lupa, susah fokus, bahkan bisa bikin halusinasi dan depresi. Kalau dipakai terus-menerus, saraf kita bisa rusak permanen loh. Jadi susah banget buat mikir jernih lagi. Terus, narkoba juga nyerang organ-organ vital, misalnya hati. Dia jadi kerja lebih keras buat netralin racun. Lama-lama bisa rusak dan kena penyakit hati. Jantung juga bisa kena dampaknya. Detaknya jadi nggak teratur, bahkan bisa berhenti mendadak. Paru-paru apalagi, kalau narkobanya dipakai dengan cara dihisap, paru-paru bisa rusak, muncul sesak napas, sampai kanker. Nah, selanjutnya kita menuju ke klinik yang ada di BNN. Nah, supaya kita terhindar dari semua efek buruk itu, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastinya jauhi narkoba. Jangan pernah coba-coba, karena sekali nyobain bisa bikin ketagihan. Yang kedua, jaga pola hidup sehat. Misalnya, rutin olahraga, makan makanan bergizi, dan jangan lupa tidur cukup. Yang ketiga, pilih lingkungan pertemanan yang positif. Karena kalau kita ada di lingkungan sehat, peluang terjerumus ke hal negatif jadi lebih kecil. Yang terakhir, kalau lagi ada masalah atau stres, jangan pelarian ke narkoba, tapi coba ceritain ke orang tua, guru, atau teman dekat yang bisa dipercaya. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat, kuat, dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. Ini namanya ruang intervensi krisis. Ya, jadi di sini adalah tempat di mana kalian dilakukan dalam kondisi withdrawal. Jadi kita mau ke museum ya, tapi karena peraturannya kita nggak boleh nge-shoot, jadi ada beberapa yang kita nggak bisa videoin ya. Nah, kalau dari sisi kimia, narkotika dan psikotropika itu punya zat-zat berbahaya, misalnya morfin, heroin, kokain, ganja, terus ada juga ekstasi, sabu, dan LSD. Kenapa bisa bikin orang ketergantungan? Karena zat itu bekerja di otak, tepatnya di sistem dopamin. Awalnya bikin senang, tapi lama-lama otak jadi butuh dosis lebih besar. Akhirnya kecanduan. Untungnya, tubuh kita punya sistem detoksifikasi. Hati dan ginjal kerjasama buat memecah racun, terus dibuang lewat keringat, urin, atau feses. Tapi kalau narkoba yang masuk terus-menerus, organ tubuh kita nggak akan sanggup lagi. Sekarang kita mau ke perpustakaan. Kalian ada yang penasaran nggak? Perpustakaan di BNN. Kira-kira buku apa aja yang ada di perpus BNN?
terus banyak banget buku-bukunya, terus full color dan lihat kursinya nyaman banget buat baca-baca dan rapi di sini, ruangannya bersih dan kalian nyaman banget kalau baca di sini. Jadi kalian kalau yang mau datang sini boleh ya. Hai guys. Jadi kita udah selesai mengunjungi BNN. Sekarang Kita mau go to Lubang Buaya. So, dadah. Halo, jadi kita udah nyampe di Museum Lubang Buaya. Udah nyampe. Kalau dilihat dari sisi PKN, nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam perlawanan terhadap narkoba. Misalnya, sila pertama mengajarkan kita untuk menjaga tubuh sebagai anugerah Tuhan. Sila kedua, menjunjung kemanusiaan dengan menolak narkoba yang merusak martabat. Sila ketiga, kita harus bersatu melawan narkoba. Sila keempat, melibatkan semua warga untuk ikut serta. Dan sila kelima, memastikan semua orang bisa hidup adil dan sehat tanpa narkoba. Sebagai siswa, peran kita jelas, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, jadi teladan, ikut kampanye anti narkoba, dan aktif di kegiatan positif. Di sisi lain, nasionalisme juga penting. Kalau kita cinta tanah air, otomatis kita nggak mau bangsa ini hancur gara-gara narkoba atau ideologi anti Pancasila. guys, jadi ini ada dapur umum. Public kitchen. Public kitchen. Habis ini kita mau ke Museum Penyiaran PKI. Komunis. Udah sampai. Penyiaran PKI. Kalian penasaran nggak sama dalamnya? Ayo, let's go. Kita udah nyampe di Museum Paseban. Ayo kita masuk. Sekarang dari sejarah. Peristiwa G30 SPKI yang diperingati di Monumen Pancasila Sakti itu punya makna besar. Kita diingatkan tentang pengkhianatan PKI dan diajak untuk menghargai jasa pahlawan revolusi yang gugur. Pelajarannya jelas, kita harus menjaga persatuan bangsa, jangan sampai terpecah oleh ideologi lain. Kalau kita tarik ke masa sekarang, perjuangan melawan PKI dulu mirip dengan perjuangan melawan narkoba sekarang. Bedanya, dulu ancamannya ideologi, sekarang ancamannya narkoba. Tapi intinya sama, generasi muda harus kuat supaya bangsa ini tetap berdiri kokoh. Sekarang kita ke pakaian dan bekas darah mereka. Let's go. Kita udah sampai di tempat pakaian dan bekas darah para mereka.